Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga pagi hari ini pun semua kita dalam keadaan sehat dan terpelihara di dalam nama Tuhan. Baik anak-anak pada hari ini kita lanjutkan kembali materi ajar kita dengan topik Home Sweet Home. Artinya rumah yang nyaman ya. Jadi untuk hari ini kita berbicara bagaimana rumah ataupun situasi rumah kita itu haruslah menjadi tempat yang nyaman, tempat yang dirindukan, tempat yang penuh kenangan sehingga kita tetap terpanggil untuk pulang ke rumah ya, dan kita merasa betah tinggal di rumah. Adapun yang menjadi kompetensi dasar dari materi kita hari ini, kalian nanti memahami peran keluarga dan sekolah sebagai lembaga pendidikan utama dalam kehidupan masa kini. Saya mengulang kembali kepada kalian, jangan pernah lupa, guru pertama dan utama bagi kalian bukanlah kami, tetapi orang tua. Papa dan mamamu adalah guru pendidik utama dan pertama yang mengenalkan tentang kehidupan, tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai iman Kristiani kepadamu. Jadi kalian akan memahami bagaimana besarnya peran keluarga dan disinkronisasikan dengan peran sekolah dalam mempersiapkan kalian menjadi generasi, menjadi anak yang sungguh dikenan dan diharapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita menghayati kebersamaan keluarga? Kita tahu dalam keluarga itu ada kata saling ya. Jadi keluarga atau lingkungan rumah adalah lingkungan yang harus aman, nyaman bagi setiap anggota keluarga. Jadi tempat yang aman, nyaman bagi anggota keluarga adalah ya lingkungan rumah ya. Nah, di dalam rumah tangga ada wujud ya, ada wujud nyata kasih yang ditunjukkan dengan kata saling ya. Jadi ada kata saling antara sesama anggota keluarga, antara ibu, ayah, anak, ada kata saling. Saling memperhatikan, saling mensupport, saling memotivasi, saling mendoakan, saling bantu dalam pekerjaan ya, saling mengingatkan dalam hal yang harus dikerjakan ya gitu. Keluarga yang ideal. Kalau kita ditanya seperti apa sih keluarga yang ideal, maka semua kita punya opini argumentasi yang berbeda-beda ya. Kita tentu memiliki konsep tentang keluarga yang ideal ya. Ada yang punya pandangan keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang mapan secara finance, secara ekonomi, atau keluarga ideal itu tinggal di kawasan elit. Ada juga yang berpendapat keluarga ideal itu keluarga yang selalu menerapkan cinta kasih kepada sesama anggota keluarga. Apapun definisi atau konsep pemahamanmu tentang keluarga ideal, semua bebas kita memberikan argumentasi sesuai dengan sudut pandang yang kita pahami tentang keluarga yang ideal. Lalu bagaimana dengan rumah yang ideal? Tentu keluarga ideal tidak terlepas dari rumah ideal. Rumah perlu kita pahami bukan hanya tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah bukan juga sekedar tempat untuk tinggal. Rumah bukan sekedar tempat untuk berkumpul, tetapi rumah atau keluarga sebagai tempat penuh kenangan yang membentuk anggota keluarga memiliki kerinduan untuk selalu ada di rumah. Jadi di rumah itu harus ada harmonisasi. Nah, keluarga Kristen ya harus menghadirkan Kristus dalam rumah tangga. Jangan hadirkan sosok yang lain ya. Rumah tangga Kristen dibentuk oleh Kristus dalam pernikahan, dianugerahi anak-anak yang merupakan titipan Tuhan kepada keluarga. Maka keluarga harus menghadirkan Tuhan Yesus dalam perjalanan rumah tangga. Ada persekutuan antar sesama anggota keluarga, misalnya doa pagi, doa malam dan sebagainya. Ada kasih yang dalam bentuk rupa dan rasa saling ya, saling diantara anggota keluarga dan wadah bertumbuh bersama jasmani dan rohani.
Keluarga Kristen tempat untuk mengaplikasikan kasih sayang dari Tuhan. Rumah sebagai tempat yang nyaman, bukan karena mewah. Jadi rumah mewah itu belum tentu nyaman, ya. Jadi bukan karena berada di kawasan elit baru nyaman, enggak juga. Juga bukan karena kelengkapan fasilitas di dalamnya, bukan juga. Rumah yang nyaman jika ada kasih Kristus diterapkan di dalamnya. Rumah yang nyaman ketika Kristus sebagai kepala keluarga. Rumah yang nyaman ketika ada firman yang dihidupi sesama anggota keluarga. Itu rumah yang nyaman. Jadi bukan karena mewah di kawasan elit, karena fasilitas yang tersedia. Apa yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Rumah adalah tempat bernaung kudus, di mana Tuhan hadir di sana menyatakan salom atau damai surgawi kepada anggota keluarga. Yang kedua, rumah yang seharusnya menjadi kerinduan semua anggota keluarga, sebab rumah adalah tempat yang paling nyaman dan aman jika Tuhan ada di sana. Maka hadirkanlah dalam rumahmu Tuhan, hadirkanlah di sana damai Tuhan, supaya suasana dan atmosfer rumahmu seperti atmosfer surgawi yang selalu memanggilmu ingin cepat-cepat pulang. Ada banyak kenangan dan kerinduan yang ada di rumah kita. Mari kita bersama-sama menciptakan rumah kita menjadi tempat yang nyaman, aman, di mana Tuhan selalu senantiasa di sana dirajakan. Ini saja penjelasan materi kita pada hari ini. Setelah kalian pahami, nanti kerjakan latihan soal yang juga buat pada hari ini. Terima kasih buat atensinya. Tuhan memberkati kalian semua. Salam sabada orang tua, salam sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan berkati kita semua. Shalom.